kita sudah belajar tentang satu bentuk ya, atau one form itu untuk satu variabel atau benda-benda satu dimensi. Nah, sekarang kita akan belajar kalau dimensinya lebih ya. Jadi pada saat kemarin kalau saya punya fungsi f dari suatu daerah ya, R2 atau R3 nantinya bisa N ya, ke R, ini disebut sebagai bentuk 0 ya, bentuk 0. Nah, bentuk satunya one form ya, sebetulnya one form itu adalah diferensialnya ya. Diferensial yaitu do f per do x1 dx1 plus do f per do x2 dx2 sampai katakanlah tergantung dari banyaknya variabel ya. Kalau nanti sampai n ya di sini n gitu ya. Nah, sekarang kita ingin memperluas ini ya, karena ini hanya dipakai untuk benda-benda yang berdimensi 1. Kalau benda yang berdimensi 2, nantinya kita perlu bentuk two form. Two form. Ya, jadi kurang lebih memperumum, kita tahu begini ya, kalau saya punya vektor A, saya punya vektor B, kemudian A cross B, kalau di R3 ya, kurang lebih ini adalah mengatakan seperti ini, gitu ya. Kalau kita belajar mengenai perkalian vektor di R3, jadi di R3 ini akan bentuknya itu adalah diferensial gitu ya, IJK A1 ini koordinatnya A, koordinatnya B, B3. Nah, ini punya sifat bahwa kalau sekarang saya balik, tentu saja dia berbeda ya. Jadi ini akan ke bawah gitu, B cross A. Nah, dengan demikian ini nanti ada minus begitu. Nah, kurang lebih bentuk dua formnya itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau khusus di R3 saja ya, nanti akan ada bentuk kalau one form df do f per do x1 dx1 plus do f do x2 dx2 plus do f per do x3. Nah, nantinya two form itu adalah seakan-akan saya sebut sebagai seperti perkalian vektor ya, tidak persis sama ya. Do x1 do x2 do x2 do x3 do x3 do x1 gitu. Dan ini sama dengan minus dari kalau dibalik ya, seperti tadi. Minus dx3 dx2. Ini minus dx1 dx3. Nah, apa yang terjadi? dx1 diwedge-kan dengan dx1 ya. Jadi ini segitiga puncak gunung ini dibacanya wedge ya, wedge gitu ya.
Nah, jadi kalau saya balik, ya dia tetap sama. Ya, jadi ada suatu bilangan yang sama dengan minusnya. Itu hanya mungkin kalau ini sama dengan 0. Ya. Jadi secara umum nanti kalau saya punya 2 yang sama begini, dia akan 0. Ya. Nah, di bab ini kita tidak akan menjelaskan sampai detail, tetapi mekanismenya saja yang akan kita lakukan, ya. Jadi misalkan sekarang kita sudah tahu bahwa kalau saya punya, katakanlah saya tulis sebagai FI DXI gitu ya. Ini adalah satu form ditambah satu form yang lain, ya ini bisa dijumlahkan begitu. Ya. FI plus GI DXI. Ini dijumlahkan sampai secukupnya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita contoh dulu, yaitu katakanlah misalkan saya punya one form. Bentuknya adalah X dx min Y dy. Dan one form yang lain, katakanlah besi, itu adalah Z dx plus X dz. Nah, kita akan punya nanti perkalian antara mereka. Ya, jadi X dx min Y dy wedge Z dx plus X dz. Nah, ini akan terjadi seperti perkalian biasa, hanya ada tanda wedge-nya itu di tengah. Ya. Jadi misalnya ini kali ini, ya hasilnya menjadi XZ dx wedge dx. Ini kali ini plus X kuadrat dx wedge dz. Ya, kemudian minus YZ dy wedge dx. Dan terakhir minus XY dy wedge dz. Nah, di sini perhatikan bahwa bagian ini akan 0. Ya. Jadi sisanya hanya ini 1, 2, dan 3 saja. Ya. Tidak ada penyederhanaan lain. Oke. Nah, tentu saja kita boleh saja mengganti misalkan ini menjadi bentuk YZ menjadi DX wedge DY. Karena ini minus, jadi ini jadi plus gitu. Ya, itu juga boleh. Tapi saat ini tidak terlalu penting. Ya. Nah, nantinya kita bisa saja ini dari two form ya. Kita bisa ke three form. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan katakanlah saya tadi sudah punya jangan banyak-banyak lah ya. Saya ambil baru saja, katakanlah XY dx wedge dy plus katakanlah Z dy
wedge dz. Nah, sekarang misalkan saya punya satu yang wedge baru, ya. Katakanlah theta x dz. Kemudian saya mau hitung, dia begini ya. Jadi dikalikan 3 kali begitu. Ya, x dz wedge kurung begitu. Ya, ini semua. Nah, ini kali yang pertama saya kira tidak masalah, yaitu x kuadrat y dz wedge dx wedge dy plus xz, ya, yaitu perkalian ini dikalikan ini semua. Ya. Nah, hasilnya adalah ada dz, dy, dz. Nah, karena ini sama, dia akan 0. Ya. Nah, ini bisa saja yang ini bisa kita atur, katakanlah menjadi minus x kuadrat y dx dz dy ya. Jadi tidak boleh bertukar langsung jauh ya, satu persatu. Nah, kemudian ini ditukar dengan ini, minus lagi, jadi dx, akhirnya akan dapat dy dz gitu. Ya, jadi ya kita belajar mekanisme dulu. Oke. Nah, sekarang yang lebih lanjut, kalau kita tahu fungsi one form, kita tahu bagaimana mencari one formnya. Nah, sekarang lebih lanjut adalah lemma kalau kita punya V, katakanlah sigma Fi dxi, ya. Jadi katakanlah ada 3 begitu, F1 dx1 plus F2 dx2, ada 2 sajalah ya, 3 sama saja. Maka dv itu adalah df1, jadi ini one form, zero form ya. Sekarang menjadi one form, wedge dx1 plus df2 wedge dx2. Nah, ini hasilnya apa? Ini seperti one form tadi, do f1 per do x1 dx1 plus do f1 per do x2 dx2 wedge dx1 plus seperti tadi do f2 do x1 dx1 dari ya, plus do f2 do x2 dx2 wedge dx2. Nah, sekarang ini ada do x1, ada do x1. Kalau dikalikan, di wedge kan dia akan 0. Jadi yang pertama hanya akan memberikan do f1 do x2 dx2 wedge dx1 plus ini dx2, ini dx2, ini akan hilang ya. Jadi hanya ada do f2 do x1, ini adalah dx1 wedge dx2. Nah, bisa saya tukar ini sehingga saya akan memperoleh bentuk yang sama dengan ini. Sehingga hasil akhirnya adalah di sini do x1 wedge do x2 ya. Dan kemudian hasilnya adalah do f2 do x1 minus
do F1 do X2 gitu ya, karena ini muncul tanda minus ya. Oke. Nah, untuk 3 dimensi sama saja. Jadi mungkin ini contoh ya. Contoh kita punya V, ini semuanya saya ambil dari buku ya, XY dx plus X kuadrat dz. Nah, dv-nya adalah diferensial dari XY diwedgekan dengan dx plus dx kuadrat diwedgekan dengan dz. Nah, yang ini hasilnya kan turunkan terhadap x, maka hasilnya y dx plus turunkan terhadap y x dy diwedgekan dengan dx plus 2x dx dz gitu. Nah, seperti tadi dx dengan dx hilang, jadi tinggal x dy wedge dx plus 2x dx dz. Kalau mau urutannya adalah x, y, z, kemudian ya x lagi, makanya ini saya tukar jadi dz wedge dx, nanti ada tanda minus, dan ini juga kita tukar dx wedge dy, ada tanda minus. Jadi hasilnya adalah minus x dx wedge dy minus 2x dz wedge dx. Oke. Nah, kemudian secara umum kalau misalkan jadi teorema Fg-nya zero form atau fungsi biasa saja ya, dan V, pesinya adalah one form ya, one form, maka kita tahu seperti biasa diferensial dari Fg ini menjadi one form ya. Dan itu seperti aturan perkalian fungsi saja, turunan ya, turunan dari perkalian fungsi df dg plus g df. Kedua, kalau sekarang saya punya f v ya, ini menjadi seperti tadi juga, karena ini adalah zero form. Kalau saya diferensialkan ya, kita baca sebagai diferensial saja, menjadi one form ya. Jadi df wedge v perhatikan plus f dv ya. Jadi ini menjadi two form ya. Two form karena dia berasal dari one form. Nah, ini one form, ini one form, jadi two form. Jadi penjumlahannya persis ya. 3 ya, saya kira itu sama. Dan bagaimana kalau ada ini di wedgekan dulu, ini one form, jadi tidak bisa dikalikan begitu saja, harus ada tanda wedge-nya ya. Jadi di sini hasilnya adalah dv
wedge besi, ya. Minus, hati-hati ada tanda minusnya karena seakan-akan ini yang saya turunkan adalah D yang belakang, ya, jadi V wedge D besi. Jadi oke, ya, ini one form, ini menjadi two form. Kemudian didiferensialkan menjadi three form, ya. Jadi ini two form kali one form, three form, ya. Ini one form kali two form, three form. Jadi sudah cocok, ya. Nah, tentang buktinya saya kira tinggal dijalankan saja ininya, ya. Nah, oke, saya kira sebagai introduction itu cukup. Anda bisa mempelajari lebih detail di bukunya. Ini hanya sebagai pengantar saja.